Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil, tentunya bersama Pak Mi Albonito. Dan mari langsung saja kita mulai pelajarannya. I, yang artinya ada. Kalau ingat, kalau dalam bahasa Inggris kita akan menggunakan kata there is dan there are. Untuk kali ini kita akan mengulas kembali sedikit saja. Karena itu saya tuliskan di sini, ini adalah sebagai review bahasa Inggrisnya atau revision dalam bahasa Spanyolnya, yaitu pengulangan kembali. Karena ada sedikit lagi yang perlu saya jelaskan mengenai I, yang artinya ada. Dan pertama-tama perhatikan ini diucapkannya I, ya, I, bukan hi. Ingat dulu huruf H ini dalam satu kata tidak diucapkan huruf H-nya itu, ya. Jadi ingat itu, kapanpun akan berlaku begitu, sehingga ini artinya cara mengucapkannya adalah I, bukan hi, ya. Hola. Nah, coba bagi yang sudah mempelajari kata I ini di episode sebelumnya, tentu dengan mudah bisa menerjemahkan kalimat ini. Ada makanan di dapur. Masih ingat caranya? Kalau kemarin contohnya memang buku gitu ya. Sekarang kita ambil cara makanan yang dalam bahasa Spanyolnya comida. Ini makanan. Nah, caranya menerjemahkannya mana? Ada itu kan I. Jadi gampangnya I. Makanan apa ini? Comida. Tulis saja. Comida. Comida, ya, bacanya comida, bukan somida. Kenapa? Karena C diikuti huruf O, C-nya dibaca seperti K. Jadi ini comida. I comida di dapur. Di itu, ingat di itu kan N, ya. Dapur, ya. Di N. Dapur, lihat cocina. Cocina ini artinya dapur, ya. And kita tambah kata la yang artinya the. Jadi la cocina. Ini the kitchen. In the kitchen, ya. Jadi ada makanan di dapur. Bahasa Spanyolnya adalah I, comida, and la cocina. Bahasa Inggrisnya kira-kira there is food in the kitchen, ya. And la cocina artinya in the kitchen. Kenapa ini dibaca cocina? Seolah-olah C-nya ini seperti S. Karena ingat, kalau huruf C diikuti I, maka C-nya dibaca seperti S. Sedangkan kalau C diikuti O, maka C-nya diucapkan seperti K. Maka itu, karena itu ini diucapkannya cocina, ya, cocina. Oke. Ada makanan di dapur, I comida, en la cocina, gampang sekali. Nah, kalau mau bertanya, waktu itu juga sudah kita pelajari. Untuk bertanya apakah ada makanan di dapur, kalimat itu kita ambil dari kalimat positifnya ini, tidak berubah susunannya. Jadi kalau mau bertanya, ya, itu apakah ada makanan di dapur, maka tetap seperti ini. Bedanya nanti kita beri tanda tanya dan intonasi tanya dalam bahasa lisannya. I comida en la cocina. Ya, saya beri jarak karena ini bukan
disambung, dipisah ya. Oke, cosina. Kasih aja tanda tanya seperti biasanya, tanda tanya. Cek second. Ya. Dan di sini juga tanda tanya terbalik. Ai komida ena cosina. Kalau kita perhatikan ini kalimatnya sama dengan kalimat afirmatifnya, kalimat positifnya nih sama, hanya diberi tanda tanya di depan dan di belakang. Di depan tanda tanyanya terbalik. Tentu intonasinya dalam bahasa lisannya harus jelas bahwa itu pertanyaan. Ai komida ena cosina. Ketika ditanya apakah ada makanan di dapur, kemungkinan jawabannya kan dua. Ya, ada makanan di dapur. Pertama gitu. Kemungkinan keduanya, oh tidak ada makanan di dapur. Nah, hanya dua itu kemungkinan jawabannya. Jadi bagaimana kalau menjawab secara positif, artinya iya, mengiyakan. Tentu iya. Iya itu, ingat kata iya adalah si. Dengan aksen di atasnya itu, si. Nah, kalau Anda ditanya atau kita ditanya, apakah ada makanan di dapur? Kemudian kita mau menjawab secara singkat saja, ya, itu saja, boleh nggak? Ya boleh. Ya, gitu aja boleh. Tapi, kalau kita menjawab secara lengkap kalimatnya, boleh tidak? Ya boleh. Dan itu sebetulnya yang dianjurkan, jawaban secara lengkap itu kalimatnya, karena kita sedang dalam proses belajar. Jadi dalam proses belajar, usahakan untuk menjawab satu kalimat dengan lengkap. Karena kalau kita bisa membuat atau menjawab pertanyaan dengan kalimat yang lengkap, nanti kalau harus menjawab dengan kalimatnya apa kata singkat, yang singkat ya mudah. Tapi kalau kita terbiasa hanya menjawab dengan ya gitu saja, atau tidak gitu saja, nanti ketika kita harus membuat kalimat yang lengkap, kita nggak bisa karena kita nggak pernah mempelajarinya. Karena itu usahakan untuk menjawab secara lengkap. Nanti dalam prakteknya, dalam kehidupan sesungguhnya boleh aja kalau apakah ada makanan di dapur, kita jawab ya. Apakah ada makanan di dapur? Enggak. Itu saja juga boleh ya. Tapi jadi bagaimana jawaban lengkapnya, kalimat lengkap? Apakah ada makanan di dapur? Kan kita mungkin ya ada makanan di dapur, jadi ianya si, ada makanan di dapur, ya kembali kepada ini kan, si, ai, komida, and, jarak ini berjarak ya, and, la, cosina, and, jawab yang di bawah aja, la cosina. Hai comida ena cosina? Si. Hai comida ena cosina. Silahkan kalau mau makan. Misalnya begitu ya. Nah ini jawaban positifnya. Bagaimana kalau menjawabnya cara negatif? Tidak ada gitu ya. Jadi hai comida ena cosina? Kita menjawab tidak ada makanan dapur. Nah, ini jawaban pertama ya. Ini jawaban kedua kalau mau jawab secara negatif. Nah, tentu tidak itu adalah no. Kalau kita hanya menjawab dengan kata no, boleh? Ya boleh saja seperti yang tadi kalau menjawab ya, iya gitu aja boleh. Apakah ada makanan di dapur? Tidak. Cukup? Boleh. Tapi karena kita sedang proses belajar, kita usahakan untuk membuat jawaban itu dengan kalimat yang lengkap. Apakah jawaban positif maupun jawaban negatif. Oke. Ai comida ena cosina? Apakah ada makanan di dapur? Oh, tidak ada makanan di dapur. Jadi tidaknya apa? No. Sambung. Tidak ada makanan. Nah, ingat? No ai. Comida and la cocina. Oh, ini bisa terusin apa? And la
La itu de ya. Ingat de waktu itu de itu adalah ada L. De ini karena untuk la ini karena untuk benda feminin. Kosina karena kosina dianggap feminin maka the-nya la. Kalau untuk benda maskulin the-nya nanti L. Seperti el libro, la cocina, la mesa, la silla, el sofa. Jadi ada L, the, L atau la. Ini nih jawaban lengkapnya. No hay comida en la cocina. Ini seolah-olah no-nya dua ya. Kenapa? Kan tidak ada. Nah gitu. Bahasa Inggris juga mungkin sepertinya dua kan. No, misalnya there is not atau there isn't. Jadi no hay comida en la cocina. Apakah ada makanan di dapur? Tidak ada makanan di dapur. Tapi ada minuman misalnya begitu ya. Nah, jadi kita sudah bisa menjawab secara positif dan juga secara negatif. Artinya pengertiannya positif dan pengertiannya negatif. Hay comida en la cocina? Kalau ya, sí. Hay comida en la cocina. Dua, hay comida en la cocina? No hay comida en la cocina. Nah, hanya ini yang ingin saya tambahkan yang berhubungan dengan kata I atau ada. Yang ingat ini bacanya I bukan hi. Yang dalam bahasa Inggris I itu mungkin there is kalau untuk menunjukkan benda tunggal atau dera kalau menunjukkan benda jamak. Tapi bahasa Spanyol cukup satu I gitu aja, ini sudah bisa untuk menunjukkan benda tunggal maupun benda jamak. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk sementara sampai di sini saja dulu pelajaran kita untuk kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Dan seperti biasanya, kalau dianggap manfaat, jangan lupa untuk di-like. Juga bagi yang belum subscribe, tolong juga di-subscribe agar kita bisa melanjutkan program belajar bahasa Spanyol dari nol kecil ini semakin baik di masa depannya. Oke, terima kasih. Sampai nanti dan gracias. Hasta luego.